Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tugas yang utama, yakni menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena dari akhlak ini semua akan menjadi baik, berbagai macam dimensi kehidupan akan menjadi baik, termasuk akan diraih kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara serta peradaban dunia. Dengan akhlak, orang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan perilaku dan ucapannya selalu perilaku dan ucapan-ucapan yang baik yang menimbulkan kemajuan bagi bangsa dan negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bagi orang yang memahami dan mempercayai agama sebagai ajaran langsung dari Tuhan, maka akan meyakini bahwa membangun bangsa tanpa adanya akhlak adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Akhlak mulia adalah kunci untuk meraih segala kemuliaan hidup. Tanpa akhlak mulia, maka kehidupan ini akan kacau dan tidak akan terjadi keadilan yang didambakan oleh semua orang. Tanpa akhlak mulia, maka mereka yang kuat akan menindas yang lemah. Mereka yang pintar akan mengakali yang bodoh. Mereka yang kaya akan menindas yang miskin. Penguasa yang tidak berakhlak mulia akan selalu berbuat dolim dan seterusnya. Untuk membahas lebih dalam terkait tema Status Mumpun kali ini mengenai peran akhlak dalam kemajuan bangsa, telah bersama saya seorang narasumber. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Jember, Dr. Kiai Haji Abdul Hamid Pujono MAG. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jember 1 TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Tentunya tetap eksis dalam aktivitas keseharian sebagai akademisi juga, nggih? Insya Allah ya. Di Fakultas Syariah UIN Khas Jember, betul nggih, Ustaz? Betul. Dan saya di Pasca Sarjana UIN Khas Jember. Di UIN Khas Jember, dan jenengan juga menjabat sebagai jajaran ketua di Majelis Ulama Indonesia Jember, betul? Ya, betul. Baik. Nah, Ustaz, ini terkait dengan tema kita yang cukup menarik terkait peran akhlak dalam kemajuan bangsa. Tentunya akhlak ini merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh seorang individual, seorang insan yang tentunya akan berdampak pada semua hal kehidupan. Dan untuk membahasnya lebih lengkap, kami persilakan Ustaz memberikan pemaparan bagi kita semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang berbahagia, pertama mari kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa dalam acara kajian tentang peran akhlak dalam kemajuan bangsa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, akhlak merupakan satu hal yang sangat vital, sangat penting, dan memiliki peran yang besar bagi kemajuan bangsa. Jadi sebuah bangsa apabila ditunjang oleh akhlak yang mulia, maka
bangsa itu pasti akan maju. Bukan hanya peradabannya, bukan hanya dari sisi moralnya, tapi dalam banyak hal itu bangsa pasti akan mengalami kemajuan yang signifikan. Baik, ada salah satu hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawi, juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang lain, yang secara singkat seperti ini. Jadi suatu ketika Rasulullah sedang bersama para sahabat, tiba-tiba Jibril datang, kemudian duduk di hadapan Rasulullah berhadap-hadapan, kemudian bertanya, Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Nabi menjawab, Islam itu ya sebagaimana rukun Islam itu membaca 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian bertanya lagi, lah anehnya ketika dijawab oleh seperti itu, yang bertanya ini menjawab, sodakta, engkau benar Muhammad. Kemudian tanya lagi, apa itu iman? Nabi menjawab, iman itu yaitu percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, pada nabi dan rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik yang jelek maupun yang buruk. Engkau benar Muhammad. Kemudian tanya lagi, apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwasannya Allah melihat kamu. Jadi ini sebuah pilar-pilar penting di dalam ajaran Islam yang tidak boleh dipisah satu sama lain. Karena kalau dipisah itu sebenarnya ya bukan Islam secara kafah. Jadi tidak bisa kita hanya memperjuangkan. Kadang-kadang belakangan ini kan ada orang akidah, syariah, kita tegakkan syariah, tapi akhlak diabaikan, maka tidak bisa jadi Islam yang baik. Atau mungkin orang syariah, akidahnya tidak baik, kemudian akhlaknya tidak baik, itu juga tidak baik. Atau mungkin ada orang karena lebih mengutamakan akhlak misalnya, jadi tiba-tiba melakukan satu perbuatan sebaik apapun, tapi kalau akidahnya tidak benar, syariatnya tidak benar, itu juga bukan Islam secara keseluruhan. Jadi ketiga-tiganya ini satu rangkaian yang utuh, yang tidak boleh dipilih salah satunya. Kemudian dalam kesempatan ini, dari kajian yang ketiga itu ihsan. Dari ihsan inilah kemudian kita muncul konsep akhlak. Bayangkan kalau ihsan yang disampaikan oleh Nabi itu, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita diawasi Allah. Dapat kita bayangkan orang yang selalu merasa muraqabah, diawasi oleh Allah, beranikah mencuri? Tidak mungkin. Mau mencaci istrinya, atau istri mau memaki-maki suaminya, diawasi Allah. Mau korupsi tidak bisa, mau tidak jujur tidak bisa. Nah, di sini peran akhlak yang sangat besar itu. Di samping itu Nabi sendiri membuat penegasan dalam sabdanya yang sangat terkenal, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi dari akhlak ini kemudian Nabi membangun peradaban Makkah dan Madinah. Bagaimana Nabi bukan hanya sebagai Rasul, juga sebagai Nabi, tapi sebagai kepala negara. Dalam waktu yang tidak lama, Nabi mampu membangun peradaban yang belum pernah satupun dalam sejarah orang yang bisa mengalahkan Rasul dalam percepatan
membangun peradaban dunia yang dari jahiliyah menuju peradaban yang sangat istimewa. Lah inilah peran akhlak itu, nanti kita bisa melihatnya dari situ. Jadi kita tidak bisa dan tidak cukup orang hanya pandai atau orang tahu tentang hukum, karena hukum itu sendiri itu bisa dihela dalam bahasa fikih atau bisa dikelabui. Orang bisa menghindar dari hukum, tapi orang tidak bisa menghindar dari akhlak. Apakah ini akhlak yang jelek atau akhlak yang baik? Itu tidak bisa. Saya kasih contoh misalnya begini ya. Kalau dalam aturan Islam, bahwasanya seorang pedagang itu nanti kalau sudah masuk ketentuan perdagangan umur setahun menggunakan tahun Komariah, maka dia harus menghitung harta dagangannya plus uang, sisa uang yang ada dan sebagainya. Kalau sudah mencapai nisab, maka dia harus keluarkan zakat. Misalnya sekarang ini kan hukum, ada orang mulai, taruhlah kita contohkan mulai tahun ya tanggal 1 Rabiul Awal 1344, kemudian mendekati Rabiul Awal 1445, kemudian ada petugas narik zakat, Pak, Anda berdagang mulai tahun sekian, sekarang sudah masuk hampir 1 tahun, maka perkenankan saya untuk bisa menghitung harta kekayaan dagang panjenengan, kemudian untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi ternyata begini, dia pinter secara hukum. Sebelum petugas zakat itu datang, seluruh kekayaan dagangannya ini dijadikan barang-barang konsumtif, dibelikan mobil pribadi, dibelikan meja kursi untuk anaknya, dibelikan properti yang lain, sehingga pada saat dihitung oleh petugas zakat, sampean gak wajib zakat. Kenapa? Tidak mencapai nisab. Menghela, menghindar. Itu secara hukum. Lah kemudian begitu petugas zakat sudah pulang, kira-kira 1 bulan lagi semua kekayaan yang konsum tadi dijual lagi untuk modal dagang lagi. Menginjak 1 tahun berikutnya juga begitu lagi. Ini persoalan hukum. Jadi hukum kadang-kadang masih bisa dikelabui, tapi akhlak, moral tidak bisa. Saya kira ini menembus nanti. Dapat kita bayangkan, kalau seluruh komponen bangsa itu memiliki akhlak yang baik, tidak mungkin terjadi korupsi. Dipastikan begitu. Dipastikan. Kenapa? Diawasi oleh Allah. Pada saat mau korupsi, dia di kantor yang sendiri, tidak ada staf, CCTV dimatikan, dia membuat laporan, mau mengetik misalnya 1.000 diganti 10.000, tidak ada orang yang tahu. Tapi kalau akhlak terpatri di dalam dirinya, tidak jadi korupsi. Sehingga pembangunan bangsa dan negara ini kalau dikaitkan dengan akhlak yang mulia, pasti tidak lama akan memiliki kemajuan-kemajuan dalam infrastruktur, pembangunan ekonomi, lembaga pendidikan dan sebagainya. Jadi saya kira ini ungkapan awal bahwasanya pentingnya akhlak. Juga begini misalnya, di antara komponen bangsa-bangsa kita kan majmuk, terdiri dari sekian banyak agama, dan bahkan dalam Islam itu sendiri kan ada friksi-friksi ya. Kemudian semua mengedepankan akhlak, maka tidak akan ada sakit hati, tidak ada ketersinggungan, benturan-benturan, semua mendakwahkan madhabnya masing-masing. Tapi apabila yang dijadikan acuan utama itu akhlak, maka insya Allah semua beres. Saya kira itu untuk pengantar awal. Nanti kita tunggu dalam
dialog ya. Dialog yang akan kita lanjutkan, Ustadz. Nah, tadi ada yang menarik bahwasanya Ustadz memastikan jika dalam sebuah negara akhlak itu berjalan dengan indah, dengan harmonis, maka bisa dipastikan tidak ada korupsi, begitu. Ya. Namun apakah jika konteksnya beberapa orang, mungkin lepas juga dari konteks korupsi, melakukan tindak yang bertolak belakang dengan akhlak yang mulia, namun dengan tujuan yang baik. Kalau misalkan contohnya korupsi, uang yang diambil dari dana korupsi itu dijadikan atau disalurkan ke hal-hal yang mungkin baik. Apakah hal itu tepat atau bagaimana? Tetap tidak bisa dikatakan tepat. Jadi sumber awalnya itu sudah tidak benar. Iya. Jadi melalui akhlak yang tidak baik. Sampai dalam satu hadis Nabi pernah menyampaikan, ada orang yang pagi, siang, malam selalu berdoa, ya Rob, wahai Tuhanku, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kata Nabi, wamat amuhu haram, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari barang yang haram, perilakunya haram, maka Allah juga akan tidak menerima permohonan dari seorang hamba yang seperti itu. Karena apa? Tadi misalnya dari korupsi ya. Iya. Tidak bisa. Jadi pendek kata, pembangunan akhlak itu cakupannya sangat luas sekali. Jadi salah satu contoh begini, ada kisah menarik tentang bagaimana Allah sampai menciptakan seorang sosok yang jadi panutan dalam Islam, yaitu Imam Syafi'i. Kenapa beliau jadi tokoh panutan sehebat itu? Kalau kita melirik ke belakang dari sejarah perjalanan beliau, bapaknya itu namanya Idris. Pada masa muda dia sudah menginginkan putra yang solih dan solihah. Maka dia salah satunya yang pertama adalah dia menjaga jangan sampai kemasukan barang yang haram. Suatu ketika dia berjalan di tepi sungai, kemudian tiba-tiba dalam kondisi perut lapar, ada delima yang hanyut di sungai, langsung ditangkap, diambil. Setelah itu tanpa berpikir panjang karena kondisi lapar, delima itu dimakan. Setelah dapat separuh, sadar, ya Allah, ini kan bukan milik saya. Maka tidak halal bagi saya yang separuh yang sudah terlanjur masuk ke dalam perut. Maka apa yang dilakukan oleh Kiai Idris ini, dia harus mencari kemanapun pemilik delima ini. Akhirnya menyusuri sungai semakin ke atas, baru ketemulah ada kebun delima. Dia yakin bahwasanya karena di atasnya lagi sudah tidak ada apa terkait dengan delima, hanya itu satu-satunya. Dari kebun itu banyak bergelantungan delima di atas sungai, pasti dari sini. Maka kemudian mencari tuan pemilik delima itu. Setelah ketemu, dia menceritakan kejadiannya, kemudian minta agar dihalalkan delima yang separuh. Apa kata sang juragan? Tidak bisa. Oh, masa separuh aja gak bisa dihalalkan? Tidak bisa. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu mau menjaga kebun saya 3 tahun tanpa digaji. Wah, ini kalau orang tidak karena ngejar barang halal, ngapain? Lari aja kan enak. Betul. Ngapain? Akhirnya baik, demi kehalalan delima separuh, maka kemudian dijalani. Setelah 3 tahun disampaikan, Tuan sudah 3 tahun, masih kurang, ditambah lagi. Tapi tetap dijalani. Kemudian setelah sesuai dengan ketentuan, ada yang mengatakan 7 tahun, sudah 7 tahun, baik. Alhamdulillah, apa Bapak sudah menghalalkan delima separuh? Belum. Masih ada syarat lagi, apa? Kamu harus menikahi putri saya yang buta, pincang, dan cacat. Hanya demi delima separuh. Dapat kita bayangkan, ya Allah,
Tapi apa yang disampaikan oleh Kiai Idris ini demi kehalalan apa yang ada di dalam perutnya dijalani. Setelah akdun nikah, qabiltu nikah wa tazwijah dan sebagainya, kemudian dia dipersilakan untuk memberikan mahar atau mas kawin untuk masuk ke kamar yang telah ditunjuk. Dia masuk kamar mau berikan mahar atau mas kawin, kaget, dia loncat keluar. Kemudian ditanya oleh bapak mertuanya, "Lu kenapa?" "Mohon maaf, maafkan saya, ini salah kamar." "Lu kenapa?" "Di dalam kamar itu bukan gadis yang buta, bukan pincang dan cacat, tapi gadis cantik yang sempurna." Kemudian kata mertuanya disampaikan, "Yang kumaksudkan buta dan tuli, telinga dan mata anak itu tidak pernah digunakan untuk maksiat." Nah, kemudian kakinya juga tidak pernah digunakan untuk melangkah ke kemaksiat. Begitu juga tangannya. Dari situ suami istri sudah terdiri dari bahan-bahan yang sangat utama dan bagus, maka lahirnya Asy-Syafi'i. Masya Allah. Jadi kita kembali ke akhlak ya. Tadi itu sudah. Mungkin dia mengelak dari hukum bisa. Ya. Dia punya teman konsultan hukum dan sebagainya. Ya kalau ini kan bisa dan sebagainya. Tapi Allah mengawasi. Itu akhlak. Apalagi kalau sudah menjadi satu kebiasaan yang tidak bisa dihindari, ya akhlak itu pasti semuanya akan baik. Ya. Dapat kita bayangkan ketika seseorang melakukan dakwah, tapi dengan cara yang baik, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Ghazali, dakwah yang baik itu sasaran dakwah kena, tapi kondisi tetap kondusif. Bagaikan orang menangkap ikan di air, ikannya kena, tapi airnya tetap jernih. Tidak membuat keruh. Iya, tidak. Belakangan ini kan kita sering melihat di YouTube ada, tidak tahu ya karena motivasi dakwah, tapi dengan mengkritik pedas dan sebagainya, sampai mengingatkan ke orang. Saya kira kalau dasar pijakan yang dijadikan pijakan utama itu akhlak, tidak akan sampai terjadi seperti itu. Ya, betul sekali. Ya. Dan apakah bisa disimpulkan tidak ada hal baik yang dilakukan dengan cara buruk ya Ustadz ya? Semua hal baik tentu lahir dari cara yang baik, begitu? Betul. Jadi sesuatu yang baik mesti lahir dengan cara-cara yang baik juga. Jadi lagi-lagi akhlak itu menjadi hal yang sangat utama. Kalau Nabi sendiri kan mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Jadi berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, ya diam. Jadi dengan seperti itu, pokoknya akhlak ini akan menjadikan bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang baik. Satu kisah lagi misalnya begini. Para wali songo, para wali, para ulama dulu yang bawa Islam ke Indonesia, menyebarkan Islam di Indonesia, kita tidak pernah mendengar sejarah bahwasannya Islam di Indonesia didakwahkan dengan pedang, tidak. Betul sekali. Dengan senjata, tidak. Tapi kenapa Indonesia yang mayoritas bukan Islam, awalnya dengan langkah-langkah dakwah yang damai justru menjadikan Indonesia ini mayoritas Islam. Betul sekali. Dapat kita ambil satu contoh misalnya. Ini kisah salah seorang wali songo, yaitu kisah yang saya baca tentang Sunan Ampel di Surabaya, Raden Rahmat itu. Suatu ketika dia melakukan dakwah perjalanan dari Surabaya ke daerah Mojokerto. Kemudian di satu daerah itu beliau ingin berdakwah, tapi masyarakat itu sudah menjadi kebiasaan dan hampir keseluruhan kesukaan mereka adalah adu ayam, sabung ayam. Lah kalau kita dakwah misalnya, saudara-saudara,
kafir, kemudian ini dosa besar, sama-sama makhluk Tuhan diadu. Apa kira-kira akan simpati orang yang adu ayam itu? Apalagi orang mereka sedang menikmati keasikan adu ayam, ya kira-kira minimal tidak dihiraukan. Sulit untuk diterima begitu. Sulit untuk diterima. Tapi apa yang dilakukan oleh Mbah Sunan Ampel? Beliau memohon kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah. Akhirnya beliau meminta kepada Allah, ya Allah, untuk bisa berdakwah di kalangan mereka, maka saya harus ikut terjun seperti mereka. Jadi sampai dibelani bagaimana sabung ayam juga. Tapi dia kan tidak punya ayam jago. Akhirnya memohon kepada Allah agar batu hitam itu dijadikan jago yang hebat. Kemudian ya mulai bergabung. Karena bergabung ya adu ayam. Akhirnya loh kok menang terus. Akhirnya orang-orang bukan hanya daerah itu saja, dari luar daerah pun akan jadi jago-jago yang gampangannya seperti juara bertahan itu ya. Itu didatangkan semua dan semuanya kalah. Dari situ beliau tetap diam saja tanpa menyampaikan dakwah apa dan sebagainya, tidak. Lama-kelamaan ada beberapa orang memberanikan diri ya dalam rangka agar bisa menangan seperti Mbah Sunan Ampel. Mohon maaf Tuan, saya mau bertanya, bagaimana caranya supaya punya ayam yang menangan seperti ini? Begini saja, sampai jangan sendirian, panggil teman-temannya yang lain yang ingin ayam jagonya menangan, nanti saya sampaikan. Kemudian beberapa orang datang, jadi banyak. Saudara-saudara, ayam itu adalah makhluk Allah. Yang paling kuasa, memiliki kekuatan besar adalah Allah. Termasuk manusia pun lemah. Tapi kalau diberi kekuatan oleh Allah, maka akan kuat. Maka kemudian bagaimana supaya kita punya ayam yang kuat? Kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ kemudian mulai menyampaikan, menanamkan akidah, syariah, akhlak Islam. Akhirnya semua satu desa mengikuti Mbah Sunan Ampel. Alangkah indahnya kalau dakwah itu dilakukan dengan cara berpijak pada akhlak yang mulia. Itu ya jadinya. Jadi mereka tanpa terasa, tanpa akhirnya sedikit demi sedikit dimasukkan materi-materi dakwahnya, mereka kena. Jadi bukan bersinggungan, bukan sikut-sikutan, tidak radikal begitu. Ya, dan itu sudah diajarkan para dai yang datang ke Indonesia sejak dulu. Dengan akhlak yang mulia, memasukkan nilai-nilai keislaman dengan cara yang sangat halus begitu ya Ustadz. Ustadz, mungkin mohon dijelaskan terkait gambaran konkret bagaimana peran akhlak bagi kemajuan bangsa sendiri. Baik, kalau dengan kemajuan bangsa, jadi komponen penting yang menopang kemajuan bangsa itu kan banyak sekali. Betul. Salah satu misalnya SDM. Yaitu akhlak punya peran yang sangat penting agar memiliki sumber daya manusia yang baik. Itu akhlak Islami harus dikedepankan. Dan bahkan sebenarnya Indonesia ini di mata negara-negara lain termasuk memiliki budi budaya bangsa yang baik. Tanya aja ketika orang-orang ke haji atau umroh, ketemu dengan orang lain, pasti mengacungkan Indonesia bagus. Saya pernah hidup di Tunisia, kemudian tanya kepada mereka, bagaimana Indonesia? Indonesia jahit. Mereka tidak bisa mengucapkan Indonesia, jadi bisanya Indonesia. Hunakal Islam wa hunakal jannah, sampai seperti itu. Di sana ada Islam sesungguhnya dan ada surga. Kemudian kalau kemajuan bangsa kita ukur dari ekonomi misalnya, dari pilar ekonomi. Dapat dibayangkan kalau di negara ini semua orang berakhlak mulia dan sudah bisa diberantas namanya korupsi, selesai sudah itu.
bantuan 100 juta ya turun 100 juta dipakai. Ya bukan hanya dituntut para pejabatnya saja, seluruh komponen bangsanya juga. Misalnya 100 juta orang yang mendapatkan bantuan, 100 juta itu betul-betul digunakan untuk membantu. Dan itu banyak sekali. Dalam dunia pendidikan misalnya, apa tidak ada kemajuan bangsa dari aspek akhlak? Oh banyak dalam dunia pendidikan. Orang seakan-akan bikin lembaga pendidikan, kelihatan tampaknya kan seperti orang yang baik. Bisa jadi sebenarnya motifnya politik dan motifnya ekonomi, bisa jadi. Atau dari kalangan ini, pemerintah telah mengucurkan sekian banyak beasiswa. Betul. Beasiswa pendidikan ini tentu dimaksudkan agar mahasiswa pelajar ini betul-betul memanfaatkan dana ini untuk pendidikan. Tapi kadang-kadang apa yang terjadi? Cair dana pendidikan diberikan, ketika orang tuanya tidak kuat, nak saya pinjam dulu uang itu, dibelikan TV, dibelikan kulkas. Akhirnya pada saat waktunya membayar UKT atau bayar SPP, nunggak. Ini dari mana kemajuan bangsa dia? Tapi kalau itu didasari oleh akhlak, ya Allah, pemerintah memberikan dana ini kepada saya memang betul-betul untuk dana pendidikan. Jadi harus disisihkan betul untuk UKT-nya, untuk beli buku, untuk berbagai macam sarana yang menunjang pendidikan. Kadang-kadang pada tingkat itu saja itu kita tidak sadar. Akhirnya ya pendidikan pun dari dunia ekonomi, dari pendidikan, dari infrastruktur dan sebagainya. Misalnya mohon maaf kalau yang pernah saya dengar itu RAB-nya sekian, anggaran itu sudah rinci sekali. Tapi begitu turun, yang mendapatkan bagian ini mestinya 1 miliar, aduh, disunat oleh sana, dipotong ini dan sebagainya. Kalau dikedepankan akhlak, tidak akan terjadi itu. Ya Allah, ini adalah dana memang untuk itu, supaya infrastruktur itu terbangun sesuai dengan rencana, sesuai dengan perencanaan yang ada, dan nominal yang ada, sesuai dengan RAB yang ada, maka berikan secara utuh. Yang di sini pun juga diawasi ya. Dapat dibayangkan banyak uang-uang negara itu kalau kita melihat dari uang misalnya. Betul. Belum aspek lain. Belum aspek lain. Kadang-kadang begini di hutan itu ya. Ya, orang kadang-kadang berpikir ini kan hutan. Hutan ini kan tidak ada yang nanam. Maka dilakukan penebangan liar dan sebagainya. Coba kalau orang yang mau menebang liar itu merasa ihsan tadi, ya Allah saya diawasi oleh Allah, gak jadi kan? Jadi gak jadi. Yang di laut supaya ikan-ikan itu bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga tetap tetap berkembang biak sehingga melimpah ruah, maka ada larangan. Tidak boleh menggunakan benda-benda yang membahayakan anak pinaknya ikan misalnya. Maka ya sebenarnya kalau dia itu pengen menghindar dari hukum, cari lautan yang betul-betul dalam, dia menyelam dalam dan sebagainya, yang kira-kira aspek hukum tidak bisa mendeteksinya. Tapi Allah kan tahu. Betul. Bahwasanya cara-cara ini tidak dibenarkan oleh agama, maka tidak dilakukan. Semua akan berlimpah ruah, semua akan maju. Ya kalau itu dilakukan, insya Allah juga begitu. Dan akhlak berangkat dari kesadaran bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Jadi merasa diawasi oleh Allah itu tidak akan terjadi berbagai macam. Betul sekali. Ustadz Pujiono, sebuah pemaparan yang luar biasa dalam episode Sate Sombun mengenai peran akhlak dalam kemajuan bangsa.
Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan bisa menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Amin Allahumma Amin, amin. Ya Semoga Rabbal pahala bisa terus mengalir kepada beliau-beliau yang dengan tulus menyampaikan ayat-ayat Allah, utamanya hari ini kepada Ustadz Abdul Hamid Pujiono. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas ilmunya. Dan pemirsa, tentunya akhlak merupakan kunci lahirnya masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat. Dan demikian episode Sate Sembun kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Pia Mediana mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.